alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, mereka menenangkan hatinya, hatinya tenang, bidzikrillah, dengan menyebut Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah bahwasanya dengan menyebut Allah itu bisa menenangkan hati. Pak Khalid Basalamah malah menurunkan derajat Nabi Muhammad menjadi seorang kiai. Ini kan kurang ajar ini, ya kan? Karena memang di Salafi itu memang sukanya fitnah. Bahkan Nabi pun nggak kerasa dia fitnah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang saya di channel Mr. Quds. Oke, yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan seriusan serius tapi santai. Oke bos, hari ini mau ngereaksi video apa ini? Kita akan mereaksi orang yang ahli fitnah, sukanya fitnah, yang keanehan-keanehan statementnya itu untuk menggiring opini agar umat percaya bahwasanya mereka benar-benar sunnah, mereka benar-benar tidak melakukan bid'ah. Padahal sama saja mereka juga pelaku bid'ah juga, nggak percaya juga sunnah yang tidak cocok dengan ego mereka. Karena di Ponorogo perjuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu. Ya Allah, aneh kan? Cara mencari pengikut itu ada aja ya kan yang dikoreksi itu ya. Sekarang di Ponorogo panggilan di Ponorogo itu kurang sorbannya nggak Islami, nggak Islami. Aduh, iya apa itu? Kalender dah mas. Kalender balik. Kenapa nggak Islami? Kita lihat, kita lihat. Ya. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Hindu lagi yang kena ya kan. Hindu lagi. Anda keliling dunia dulu Pak, keliling dunia. Sorban setiap negara itu beda-beda, terserah, bebas saja. Cara pakainya juga beda-beda. Yang penting tutup aurat, niat mengikuti sunnah Rasul sudah. Anda itu pakai baju koko, itu pakaian Cina. Anda janggutnya juga mirip Yahudi. Ya kan, ini loh, saya mau mengatakan kebodohan mereka itu nggak enak diri gitu, nggak seni. Tapi mau ngomong nggak bodoh ini gatel saya, maksudnya nggak tahan, maksudnya terlalu gitu loh, over sampai pakai di Ponorogo loh, pahlawan loh, diteliti-teliti kayak itu, dicari-cari kesalahannya, ya kan? Lawan itu. Aduh, ini satu bos. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab, coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Arab beda-beda juga sorbannya Pak. Arab banyak macamnya sorbannya di Arab itu, nggak satu macam aja. Tuh gimana sih? Jangan bawa makanan, bawa ini ngaji, ini mau ngaji bukan mau makan. Jadi di tempat kajian itu dengarkan baik-baik, diam, catat, bukan makan nanti ada waktunya. Kebalik itu. Ya kan, kalau sholat tarawih sambil ngopi nggak apa-apa, tapi kalau dengerin Ustaz Jawas Nggak lagi boleh makan, nyampein materi, jangan makan. harus dengar. Tapi kalau menghadap Allah nggak apa-apa, sambil makan, sambil ngopi-ngopi. Udah lebih mulia dari Allah ini Ustaz. Guru kita juga gimana? Satu, saya dan teman-teman dai yang lain siapapun dia, dari ormas manapun dia, dari yayasan manapun dia, hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang buat hukum baru. Apapun yang kiai kita Muhammad SAW ajarkan, yang benar-benar, yang salah-salah, selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Pertanyaannya, Ada yang aneh nggak di situ? Pak Khalid Basalamah ini memanggil Rasulullah Nabi Muhammad dengan sebutan kiai. Kiai. Sejak kapan? Ya kan? Ada level kiai. Bukan masalah levelnya. Kiai ini kan ulama di sekitar Jawa bos ya, terutama di Jawa. Ulama yang menyampaikan agama kepada umat. Terus ini Pak Khalid Basalamah malah menurunkan derajat Nabi Muhammad menjadi seorang kiai. Ini kan kurang ajar ini, ya kan? Karena memang di Salafi itu memang sukanya fitnah. Bahkan Nabi pun nggak kerasa dia fitnah juga. Kiai bos. Nabi Muhammad saja, karena memang sukanya fitnah bos.
Jadi kayak gini sudah, nggak terasa. Rasulullah langsung turun menjadi seorang kiai loh. Ya apa? Ini lu, ya apa? Gimana kan ya? Otaknya itu loh. Kalian pasti bisa membedakan kan ya? Zikir Allah hanya disebut Allah saja. Allah, 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 Allah. Itu yang dimaksud, yang ditanyakan. Maka zikir dengan cara yang seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Hari Pras, Allah, ya Allah, ya Allah. nggak boleh. Sama ini, sama Ustadz Antum, sama Ustadz Ente saja nggak boleh ngomong. Oh, Nggak boleh. Oh, Bukan zikir itu. Terus apa ya? Nggak tahu, tanya sama Ustadz Anda itu. Apa itu kalau bukan zikir? Nggak tahu saya. Allah, Allah, Allah. harusnya disembunyikan. Zikir dalam hati saja Allah dengar, nggak perlu dari mulut. Ngapain? Ngapain? Ngapain manggil Allah gitu? Ngapain? Pertanyaan Allah. Manggil Allah Pras. Hah? Nah, apa makna Allah? Allah, Allah, Allah. Harusnya disembunyikan. Zikir dalam hati saja Allah dengar, nggak perlu dari mulut. Kalau ada orang datang kepada kita, lalu memanggil kita, Bapak, 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 Allah. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak. Kayaknya biasa sudah panggil Bapak, ya biasa. Harus dipanggil ya Allah. Dia berarti memang nggak pernah manggil gitu. Nggak panggil Papa, nggak pernah manggil Papa. Ya. Ayah nggak pernah. Wahai ayah, mungkin. Orang kalau anak kalau mencintai orang tuanya bos ya. Nah, Ketika ada momen-momen tertentu, pasti oh ayah aku kangen ya. Nggak harus ketemu ayahnya juga, bos ya. Iya. Nggak harus ketemu bapaknya juga, pasti ngambil bapak, ibu, siapapun lah. Kalau kangen pasti disebut, bos ya. Kalau ada kecenderungan kangen, ingin ketemu, pasti nyebut di dalam hatinya, atau di mulutnya juga nyebut juga, gitu. Nyebut hanya kangen saja, nah, itu rasa cinta itu. Allah. Ya Allah. Nggak nyampe otaknya. Harusnya disembunyikan. Zikir dalam hati saja Allah dengar, nggak perlu dari mulut. Berarti dia nggak pernah gitu sama orang tuanya bos. Iya. Nggak pernah. Setiap manggil orang tuanya dia pasti ada perlu aja. Jika nggak perlu nggak manggil dia bos. Ya nggak pernah ada kangen rasa cinta sama orang tuanya, nggak pernah. Allah. Ya Allah. Pras, ngapain Pras? Manggil Allah Pras. Lu ngapain gitu? Antum ngapain manggil anak? Dia muqayyadah di Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah. Allah bukan zikir. Allah Tidak seseorang mendapatkan pahala dengan menyebut Allah bukan zikir. bukan di. Allah. Ya Allah. Pras. Bukan zikir Pras. Allah nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astagfirullah. Itu ajaran itu aneh itu loh. Ngaku sesuai sunnah tapi melanggar Al-Quran dan sunnah. Padahal Allah itu termasuk nama yang paling baik. Kenapa saya katakan melanggar Al-Quran dan sunnah? Saya sampaikan bos ya. Iya. Kalau saya tetap Allah itu suka saya. Allah dan sholawat itu di hati suka. Istighfar juga suka. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ustaz Salafi ini menantang ayat. Katanya paling Quran dan sunnah. Saya mereka itu banyak sebenarnya yang menyimpang dari sunnah dan ayat Quran banyak. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, mereka menenangkan hatinya. Menenangkan hati. Hatinya tenang. Bidzikrillah. Bidzikrillah dengan menyebut Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan menyebut Allah itu bisa menenangkan hati. Nah, betul Bos. Tapi kalau orangnya agak bener ngomong Allah, itu merasa terganggu lah. Kayak ini orang-orang ini. Ya kan ada yang konslet, jadinya Allah gak dapat pahala katanya.
Lah terus Tuhan Anda itu siapa? Ini loh. Nggak boleh. Jika menyebut Allah nggak dapat pahala loh. Dasar hadisnya itu dari mana? Mana ayatnya, dalilnya tuh mana gitu loh. Kok bisa langsung menentukan nggak dapat pahala itu loh. Anda itu lebih Allah dari Allah atau gimana? Hadisnya juga jelas. Saya beri, isinya begini. Rasulullah memerintahkan anak-anak orang Islam itu untuk menutup pintu sehabis isya, bos. Isinya begitu. Kemudian Rasulullah memerintahkan fadhkurismallah, nyebutlah nama Allah untuk menolak setan-setan itu. Nah, ada perintahnya fadhkurismallah itu. Kata sahabat untuk menutup itu Habis isya, bos. isya Kemudian dengan menyebut nama Allah. kemudian setelah menutup pintu, anaknya disuruh tidur atau main, kemudian orang tuanya suruh menyebut nama Allah. Nah gitu, bos. Ada itu beritanya. Itu. Ini sunnah tapi melanggar sunnah, ya kan. Al-Quran dilanggar juga. Aduh, aneh ini, aneh. Orang-orang kok ini sebenarnya. Melindur, Bos. Melindur. Melindur. Ya, melintur. Otaknya masih belum cangkep ngomong, bos ya. Oke, itu saja, bos, untuk hari ini, bos. Ya, semoga bermanfaat. Hmm. Semoga pikiran kita dipakai dan tercerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.